Kemudian ini yang kedua, ini pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara. Islam memang juga melarang penghinaan itu. Jangan kepada pemerintah, kepada lembaga negara, kepada individu, bahkan kepada makhluk Allah yang Allah ciptakan bukan manusia pun kan kita tidak boleh menghina. Cuma ini dianggap dimasukkan dalam pasal pidana dengan tidak jelas ya penghinaannya itu seperti apa. Maka ini berpotensi menjadi pasal karet. Orang memberikan dakwah ya, bisa disebut penghinaan. Menjelaskan hukum-hukum Islam bisa disebut penghinaan. Kan pernah ada ustadz begitu, dituduh menghina. Padahal menjelaskan memang hukum Islam begitu. Haram, halal ya, tugasnya ulama begitu. Nanti dianggap ini kok tidak cocok, bisa terkena pasal ini. Ini yang banyak dikritik oleh para ahli hukum begitu. Bunyi pasalnya pasal 240 dan 241. Ya, intinya penghinaan tadi. Yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Baik itu nanti berupa siaran ya, seperti ini media dakwah Jambi ketika dianggap menghina ya, siap-siap dipermasalahkan kena pasal 241 karena menyiarkan penghinaan, menganggap Islam aja yang bagus, yang lain tidak bagus ya. Dan seterusnya. Ini ancamannya 4 tahun. Kemudian yang ketiga, penyampaian pendapat. Ini juga banyak dikritik oleh para ahli hukum. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang, mengadakan pawai, unjuk rasa, demonstrasi dan seterusnya ini. Kemudian memang kalau kita lihat sekilas bagus saja maksudnya ini. Supaya apa? Ya. Kalau ini pawai ini mengakibatkan terganggunya kepentingan umum. Ada onaran, huru-hara di masyarakat, maka dipidana dengan pidana paling lama 6 bulan. Tapi sekali lagi, kalau bahasa hukum itu apalagi tidak jelas, itu maka akan berpeluang sebagaimana yang sudah ada itu, ya menjerat siapa saja yang nggak disenangi. Sementara yang disenangi ya melakukan ini biasa aja. Ya contoh negara seperti inilah hukum tentang kemarin kerumunan waktu Covid itu. Kita lihat berapa banyak kerumunan dan siapa yang ditindak. Ya seperti itu. Sehingga di sini namanya undang-undang itu mestinya harus ada jelas. Sehingga yang tidak termasuk itu jelas sekali. Yang ini dipermasalahkan juga adalah tanpa pemberitahuan. Kalau dalam Islam namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak perlu pemberitahuan. Sebuah kewajiban. Kalau sekedar pemberitahuan kadang ya sebetulnya mudah ya. Tapi nanti betul tidak di lapangan itu pemberitahuan. Kalau diberitahu kemudian tidak diizinkan bagaimana? Masalahnya kadang tidak diizinkan. Terus ini terganggunya kepentingan umum. Maksudnya apa? Dianggap jelas di penjelasan. Karena bagaimanapun orang gerak jalan yang pakai motor besar itu pun itu banyak juga yang mengganggu kepentingan umum. Tapi kan nggak ada masalah dianggap ganggu, enggak. Karena orang-orang kaya di situ. Jadi orang naik motor misalnya jejer ada 10 orang misalnya itu bisa juga mengganggu. Nah, apakah seperti itu? Nah, ini tidak ada penjelasan di situ. Kemudian
Nah, ini yang keempat terkait dengan perzinaan dan tadi. Ini bahasa kasarnya. Tapi kena sensor. Kepo bisa juga. Kepo ingin tahu itu kumpul ngapain. Ini pasalnya. Dalam Islam sebetulnya yang namanya perzinaan, ya, kumpul kebo, ini dosa besar yang hukumannya sudah jelas. Masuk dalam kategori hudud. Kalau di dalam orang yang belum menikah ya, di dalam Al-Qur'an itu dihukum jilid, ya, dipukul. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kata Allah Ta'ala itu, pezina laki-laki, az-zaniyah, pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka pukul keduanya itu dengan 100 kali pukulan. Jadi ini hukum Islam begitu. Al-Quran yang dimusabakohkan itu mengatakan hukumnya begitu, dan Rasul melakukan hukum itu. Termasuk kalau sudah menikah itu hukumannya kena hukum rajam. Tentunya pembuktian perzinaan itu harus ada 4 orang saksi yang adil yang melihat secara nyata terjadinya perzinaan itu. Allah sudah bikin hukum itu. Dan itu dosa besar. Yang sampai Rasulullah katakan, idza dhaharaz zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Kalau sudah nampak terang-terangan riba dan zina di dalam satu kampung, maka mereka sungguh telah menghalalkan azab Allah atas mereka. Ini dosa besar. Yang memprotes ini, memprotes pasal ini ada 2 pihak. Ada yang menganggap ini hukumannya nggak jelas, ada yang memprotes supaya nggak dihukum. Karena ini hak asasi bagi mereka. Nah, ini terkait dengan perzinaan, hukumannya 1 tahun paling lama. Paling lama 1 tahun. Dan orang menikahi wanita yang usianya di bawah 19 tahun seperti saya Puji dulu, hukumannya berapa itu? Pidana juga itu. Yang nikah dipidana, yang berzina pidananya cuma maksimal 1 tahun. Dan ini pidana ini hanya berlaku kalau ada yang menuntut. Jadi tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan pertama suami atau istri bagi yang terikat perkawinan. Jadi kalau misalnya istrinya berzina, suaminya tidak nuntut, tidak ada kena hukum apapun. Satpol PP tidak bisa ngukum itu, tidak bisa nangkep. Jadi harus ada pengaduan dari si suami, atau kalau suaminya berzina, istrinya yang ngadu. Kalau tidak ada, itu sudah beres. Jadi nggak ada masalah. Kemudian kalau orangnya belum nikah, itu harus ada tuntutan dari orang tua atau anaknya. Misalnya duda ini berzina. Kalau tidak ada tuntutan anaknya untuk si bapaknya yang berzina itu, tidak kena hukum apa-apa. Jadi ini orang dengan mudah nantinya untuk melakukan perzinaan. Sebagaimana kita tahu sekarang ini sudah banyak sekali perzinaan itu. Dalam 1 pekan itu di daerah kami ada 2 bayi dibuang. Sebelumnya 1 bulan di daerah lebih pelosok 2 bayi pula dibuang. Satunya meninggal karena membuangnya di sungai. Satunya di dekat supermarket diambil orang. Perzinaan itu banyak. Dulu menurut penelitian ada 700.000 remaja itu melakukan aborsi setiap tahun.
ditambah begini, kira-kira mau jadi apa? Yang lebih parah dari perzinahan itu LGBT, homoseksual. Itu tidak hanya merusak generasi, juga menyebabkan penyakit, ya, menyebarnya penyakit HIV AIDS. Dan ini gimana bisa bikin peraturan begini? Allah sudah bikin aturan yang kata Gus Bahak sendiri itu juga mestinya itu yang dipakai. Hukuman Islam, hukum Islam yang bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di sosial masyarakat kita sekarang ini. Kemudian pasal terkait kumpul kebo di sini, ya, pasal 416 sama ya, melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, hukumannya justru cuma 6 bulan ini. 6 bulan. Atau denda. Dan ini tidak bisa diproses, ya, tidak dilakukan penuntutan kecuali sama atas aduan suami atau istrinya. Misalnya istrinya kok hidup bersama orang lain, ya. Atau kalau dia tidak terikat perkawinan, itu adalah aduan orang tua atau anaknya. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, ya, dengan zuriat kita, ya. Kalaupun hukumannya itu ringan, ya, bahkan kalaupun tidak dihukum melewati KUHP ini, maka yang haram itu tetap haram, tetap wajib kita jauhi. Jangan kemudian alasannya ini kan tidak dihukum kemudian ya sudah bebas, maka itu kita termasuk orang yang celaka. Ini yang pertama, ya. Jadi kalaupun tidak dihukum, melakukan keharaman itu tetap haram. Yang kedua, kalaupun dihukum, dikenai pasal hukuman, maka yang wajib itu tetap wajib. Menyampaikan Islam, mengajarkan Islam, meyakini kebenaran syariat yang dibawa Rasulullah, ya. Maka walaupun ada ancaman itu tetap wajib dilakukan. Dan yang ketiga, ya, apa yang terjadi semuanya ini semua adalah ujian bagi kita untuk tetap apakah kita mundur ataukah kita maju terus. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita, mengistiqomahkan kita, dan memberkahi apa yang kita lakukan ini. Dan Allahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.